Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat tradingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu pertanggal 28, 29 ya, sampai tanggal 30, bisa dikatakan 3 hari ke depan harinya, yaitu dimulai hari Selasa, hari Rabu, sampai hari Kamis. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah temanya, kali ini saya akan memberikan tema, jelas sudah petunjuk untuk kalian dari semesta. Kira-kira seperti itu sobat ya. Sekali lagi, jelas sudah petunjuk semesta buat kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa semua uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, ya, juga bersifat general reading. Yang perlu digarisbawahi lebih utama bersifat general reading karena tarikan energinya luas ya. Saya tidak tahu nama ataupun data kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah aminkan, karena ucapan adalah doa sobatnya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih. Ya itu tadi ya, balik lagi karena ini kan bersifat general. Saya tidak mungkin menembak tanpa tahu mengetahui nama ataupun data kalian. Kan mustahil saya bisa menembak seperti itu. Nah, ya, ketika kalian menginginkan adanya suatu jawaban dalam kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengerti nama dan data kalian sehingga saya bisa menembak tepat sasaran, akhirnya semua yang konsultasi bisa mendapatkan satu jawaban yang insya Allah itu benar-benar akurat. Nah, kan kira-kira seperti itu. Beda ya sekali lagi, ketika itu general itu saya kesulitan itu loh. Yang jelas yang saya tembak zodiak. Ketika saya mengatakan yang saya tembak zodiak, ya otomatis untuk mengenai nama, tanggal lahir dan sebagainya itu ya nanti mengacak gitu loh ya. Nah, nasib-nasiban kan kira-kira seperti itu sobat ya. Makanya saya sering mengulang-ulang agar apa? Agar yang belum tahu itu bisa memahami. Saya yakin eee, pasti sudah banyak yang tahu gitu loh. Tapi saya tidak mau istilahnya itu biarpun saya mengatakan saya yakin pasti banyak yang tahu, saya tidak mau istilahnya itu egois dengan diri saya. Saya ingin menjelaskan siapa tahu ada yang belum tahu. Itu ya yang perlu digarisbawahi. Sekali lagi siapa tahu pasti ada yang belum tahu. Karena apa? Karena jelas saya masih membaca komentar ataupun admin membaca komentar itu masih belum ada yang tahu ketika ini general reading. Nah, kan seperti itu. Makanya setiap kali ada yang berkomentar, "Mas Dani kok diulangi lagi?" Ya, istilahnya itu penjelasannya. Ya, kalian yang tahu gitu loh. Jadi harap jangan egois ya. Kalian yang sendiri yang tahu, kalian sendiri yang sering menonton kartu tarot, kalian sendiri yang memahami. Nah, silakan untuk kalian, tapi untuk teman kita yang belum tahu, mungkin yang awam, tidak mengerti kartu tarot, akhirnya melihat YouTube, akhirnya menemukan channel saya dan masuk, kan bingung mereka, makanya ditanyakan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi saya, ibaratnya itu harus memberi informasi ataupun mengasih pengetahuan yang luas, semua harus bisa memahami ya, kan seperti itu. Apa itu kartu tarot, apa itu general reading, kan seperti itu. Karena masih banyak yang berkomentar, gitu loh ya. Entah masalah zodiak, apa itu zodiak, entah masalah sio, kalau saya lahir tahun sekian itu sionya apa. Nah, dari situ kan saya bisa menyimpulkan, berarti orang itu awam, belum pernah mengerti. Nah, apa salahnya saya memberi informasi. Nah, sekali lagi ketika kalian komentar, jangan diulang ataupun pasti tahu Mas Dani ya, bla 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 yang mengenai kartu tarot itu pasti tahu. Ya sekali lagi itu buat kalian yang tahu ya, sekali lagi kita berbagi ya, tidak boleh istilahnya egois mentang-mentang kita sendiri yang tahu akhirnya yang lainnya diabaikan. Nah, saya tidak mau seperti itu, saya maunya itu semua yang bergabung di channel Ruang Batin sama-sama untuk memahami dan mengerti apa itu kartu tarot, apa itu prediksi, apa itu zodiak, apa itu sio, kan seperti itu ya. Ya sobat ya, sekali lagi ya, karena ini masih bulan bulan suci Ramadan ataupun bulan puasa ya, ya saya harap kita harus bisa apa ya, bisa kuatlah ya, terutama menahan hawa nafsu, terutama emosi ya. Kira-kira seperti itu. Kalau saya tadi bukan emosi gitu loh ya. Sekali lagi kalau saya itu bukan emosi, ya beginilah cara penyampaian saya. Gitu loh, saya selalu berapi-api ya, menggebu-gebu, tapi saya ndak emosi gitu loh ya. Hati saya tuh Hello Kitty sobat gitu loh. Saya nggak pernah marah gitu loh ya. Asalkan jangan iya, jangan jangan terlalu seperti apa, kan seperti itu ya. Itu ya. Sekali lagi ya, semoga bisa dipahami dan sekali lagi
apa ya, istilahnya itu kita harus kuat ya melaksanakan ibadah puasa sampai berbuka nanti. Semoga, amal ibadah puasa kita itu diterima, oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa dan dijadikan sebagai amal soleh, kan seperti itu ya, sahabat ya. Oke, langsung saja saya akan, menarik untuk energinya dulu, tetap seperti biasa ya. Oke, saya akan tarik untuk, zodiaknya sekarang. Di sini ada zodiak Virgo ya, zodiak Virgo akan kita baca. Alhamdulillah ya, saya akan mencoba untuk, langsung asmara dulu untuk zodiak Virgo. Asmara kalian di sini ada The Magician ya, itu seseorang sedang membawa tongkat, itu mejanya sedang ada berbagai macam benda ya. Dikonfirmasi sama kartu The Devil, ini harap waspada untuk zodiak Virgo ya, karena ada The Devil, sepasang kekasih di rantai belakangnya ada iblis ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Virgo, mengenai asmara ya. Ini The Magician artinya bisa saja kalian yang mempunyai zodiak Virgo itu menginginkan adanya suatu kestabilan, menginginkan adanya suatu keharmonisan mungkin ya, terus adanya rasa apa ya, saling berbicara itu, bisa dikatakan saling tidak adanya ketersinggungan, saling menghargai, saling pengertian, itu yang kalian inginkan ya. Karena di sini jelas adanya The Magician, sering saya mengatakan The Magician ini mempunyai dua makna. Yang satu itu makna energi positif ya, dari mana datangnya energi positif, kita harus tetap berpikir positif thinking bahwa energi itu datangnya dari Sang Maha Kuasa buat kita. Kan kira-kira seperti itu. Itu akan membuat asmara kalian akan lebih stabil ya. Istilahnya itu membantu asmara kalian agar lebih stabil, agar lebih damai seperti yang saya, ucapkan barusan. Itu ya. Terus yang makna kedua itu kelihatannya ada suatu energi negatif ya. Mungkin kiriman dari seseorang ini jelas ya. The Devil ini bisa saya pastikan ini kiriman dari seseorang. Bisa saja kalian itu dikirimi baru awal-awal, bisa saja ini sudah melekat lama. Sehingga apa? Sehingga terkadang asmara kalian itu, apa ya, istilahnya itu gonjang-ganjing, bisa dikatakan goyah lah. Terkadang terkadang akur sama pasangan, terkadang damai ya, terkadang bentrok, terkadang sedikit-sedikit selisih paham ya, entah dari kalian sendiri ataupun dari pasangan kalian sendiri ya, sedikit-sedikit mudah tersulut amarah karena apa ya, karena istilahnya itu mungkin salah ucap, padahal itu sepele tapi dibuat besar. Nah, itu yang saya maksud. Jadi energi, makna yang kedua ini sangat-sangat berpengaruh sekali, bisa dikatakan benar-benar menghantam asmara kalian sehingga itu menyebabkan asmara kalian nantinya kacau, yaitu tadi banyak timbul konflik, banyak situasi memanas, banyak problem. Nah, kira-kira seperti itu ya. Itu yang mana kedua. Sekali lagi yang mana, pertama itu yang makna pertama itu bagus ya. Bisa saja apa ya, adanya suatu hal-hal kepositifan ya, damai, saling pengertian. Nah, sekarang di sini ibaratnya apa ya, bisa dikatakan tinggal kalian saja gitu loh ya. Tinggal kalian saja bagaimana untuk bisa menahan amarah. Itu saja kuncinya. Karena jelas ya di sini adanya the devil ya. Gitu loh. Saya mengatakan tadi kan jelas adanya the devil. The devil ini pasti adanya suatu energi ya. Seperti yang saya katakan barusan, entah kalian itu sudah terkena mulai lama ya, tertembak, akhirnya kalian tidak
tidak merasakan berjalan lama sampai sekarang pun itu masih berpengaruh. Nah, bisa saja kalian baru-baru saja tertembak, sehingga membuat asmara kalian itu banyak masalah. Yaitu tadi terkadang seimbang, terkadang stabil, bisa dikatakan belum labil lah. Seperti itu ya, bisa ditangkap ya. Jadi, saran saya ya harus kalau bisa berusaha keras bagaimana direm ya, ketika kalian emosi, dikuatkan lagi rasa sabar juga yang paling penting, dikuatkan ikhtiar ya, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ataupun, cari istilahnya itu orang-orang di bidangnya agar bisa selesai, kan seperti itu. Ini kelihatannya terus mengejar, di dalam zodiak Virgo. Jadi seakan-akan asmara kalian itu, dengan pasangan itu, ya itu tadi, sedikit-sedikit kacau, sedikit-sedikit damai, sedikit-sedikit kacau, terus seperti itu. Ini ya, karena saya juga istilahnya itu juga jengkel ketika mungkin ada energi The Devil. Memang itu sebagai musuh terbesar saya. Sering yang konsul itu adanya suatu The Devil. Yang ketika konsul dia, istilahnya dibukakan aura, ketika saya lihat adanya The Devil itu menjadi musuh saya, gitu ya. Oke, yang nanti akan saya deteksi ya. Jadi bisa dikatakan asmara kalian ini jelas masih bisa dikatakan belum stabil lah, gitu loh. Untuk masalah pekerjaan di sini ada The Empress, ada wanita sedang duduk santai itu ya kelihatannya. Terus dikonfirmasi sama Queen of Pentacles, ratu sedang duduk memegang koin. Ini bisa diartikan ya, Virgo ya. Untuk pekerjaan ada kartu pertama kalian ada The Empress. Artinya The Empress ini di sini Virgo menginginkan adanya suatu ketenangan, menginginkan adanya suatu perkembangan dalam faktor pekerjaan. Bisa saja pencapaian target, bisa saja kesuksesan, bisa saja posisi kedudukan mungkin kalian inginkan itu ya yang tidak terlalu soro lah ya, tidak terlalu sulit. Bisa dikatakan kedudukan kalian itu naik sehingga kalian kerjanya itu ya enak lah, bisa rata santai. Itu yang kalian inginkan. Yang jelas adanya suatu kestabilan, adanya suatu pencapaian-pencapaian itu yang kalian inginkan di sini, gitu loh ya, di kartu pertama. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Artinya di sini, kalian yang mempunyai zodiak Virgo jelas kalian selalu melihat mungkin ya ataupun sedang merenung ataupun sedang meneliti meneliti lagi lah, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana pekerjaan saya selama ini ya, bagaimana istilahnya tuh, apakah perlu saya lanjutkan ke depannya ataupun saya perlu resign ataupun apalah, yang jelas di sini kalian adanya renungan, kalian adanya suatu pemikiran ataupun bahkan sebaliknya, biarpun kalian tidak memikir adanya resign, mungkin kalian di sini berpikir bagaimana cara untuk bisa mengembangkan pekerjaan yang selama ini kalian jalankan agar bisa berkembang lagi, akhirnya bisa mencapai target-target yang bagus. Itu yang kalian inginkan, gitu loh ya. Terus untuk masalah, keuangan, di sini ada Three of Swords, ada 3 pedang menusuk hati ya, ini ya. Dikonfirmasi sama kartu, wow mantap, The Lovers ya. Ini, sepasang kekasih belakangnya ada malaikat. Ini luar biasa sobat ya, istilahnya itu berbanding berbalik sekali ya. Bisa dikatakan Three of Swords ini ya samalah, istilahnya itu sejajar dengan kartu The Tower ataupun dengan kartu The Devil ya. Bahkan, secara setara dengan kartu Death ini ya. Oke ya, balik ya. Di sini keuangan kalian muncul Three of Swords, artinya 3 pedang menusuk hati. Nah, di sini kelihatannya kalau masalah keuangan kelihatannya kalian masih bisa dikatakan belum stabil. Bahkan banyak hambatan, bahkan banyak terjadi mungkin pengeluaran yang tanpa tak terduga ini kalau saya rasa ya. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua kelihatannya ya bisa saja ketika mungkin kalian dijanjiin keuangan itu kalian di-PHP-in ataupun dibohongin sehingga membuat kalian di sini hatinya terluka, hatinya bersedih, hatinya kecewa, ada luka batin, kira-kira seperti itu ya. Yang jelas, Three of Swords ini menggambarkan bahwa kondisi keuangan kalian lagi kurang bagus, lagi kurang bersahabat dan kalian, bisa dikatakan adanya suatu kekecewaan di sini. Mungkin ya itu tadi saya mengatakan, bisa saja kalian di-PHP ya, mau dikasih uang, mau dijanjikan tapi gagal, bisa saja di sini adanya suatu penurunan. Ketika kalian mengecek uang kalian kok banyak penurunan, nah di situ mungkin kalian ada suatu kesedihan juga, kan seperti itu ya. Cuman jangan khawatir sobat ya, di sini masih, kalian masih diuntungkan ya. Ini kartu utama, bisa dikatakan The Lover ini kartu utama dalam dalam segi kepositifan. Kalau The Devil kartu utama dalam segi keburukan. Nah, kalian ini Virgo ini masih diuntungkan ya, karena adanya suatu kartu utama bisa dikatakan The Lover. Bisa saja ini nanti akan terpending ya, akan bisa terbackup gitu loh. Jadi tidak mungkin terjadi sama kalian. Bisa saja seperti itu sih ya, gitu loh. Nanti, segmen terakhir akan saya deteksi. Nah, balik ya, di sini karena kartu konfirm kalian adanya The Lovers ya. Bisa saja justru ini sebaliknya ya, bukan adanya kekecewaan tapi sebaliknya mungkin kalian akan adanya kegembiraan ya,
akan adanya suatu peluang-peluang kerezekian yang masuk. Kira-kira seperti itu. Besar kecil ya syukuri saja sobat. Nah, itu yang saya tangkap ya. Jadi jelas ini berbanding berbanding terbalik ya. Kalau di sini bisa saja saya tadi mengatakan mungkin akan ada kekecewaan lah, intinya seperti itu, ada kesedihan. Tapi di sini tentunya mengatakan bisa saja kalian akan adanya kesenangan, akan adanya rasa istilahnya itu bahagia tentang seputar keuangan, bisa saja kalian dihantam suatu rezeki-rezeki tak terduga. Kira-kira seperti itu ya. Untuk masalah kondisi keuangan sih saya merasakan di sini masih cukup stabil lah ya, masih cukup stabil gitu. Biarpun tidak terlalu berlebihan, saya yakin saya merasakan energinya kalian punya keuangan yang masih stabil, bisa dikatakan masih cukup lah ketika kalian ingin membeli sesuatu. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke, ini kalau saya tangkap ya, awas berhati-hati untuk kalian yang mempunyai hidup Virgo tentang asmara. Di sini kelihatannya saya mengatakan di sini ada 50-50 ya. Kalian masih diuntungkan dengan adanya The Devil ya. Makanya saya berani mengatakan saya mendeteksi tadi ada suatu 50-50, artinya 50%, 50% itu akan baik dan 50% bisa saja itu akan menjadi masalah buat kalian. Karena kalian masih diuntungkan sama The Magician. Sehingga kartu bisa dikatakan ketika kartu The Magician ini mungkin tidak keluar, bisa saja ya sudah tidak ada 50-50, kalian akan dihantam sebuah masalah dan itu akan real 100%. Berhubung ini kalian masih diuntungkan adanya The Magician, yaitu tadi antara kekuatan energi positif dan negatif, ini nanti kuat mana. Nah, makanya saya mengatakan kayak tadi istilahnya itu menerawang muncul adanya suatu petunjuk 50-50 ya. Untuk masalah pekerjaan di sini kelihatannya bagus ya. Jadi untuk untuk Virgo kelihatannya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu kalian khawatirkan. Hanya saja di sini mungkin ada satu perenungan, adanya suatu pemikiran, itu aja. Itu yang istilahnya itu yang ada di dalam diri kalian sendiri. Tidak ada hubungannya dengan unsur di pekerjaan. Maksudnya tidak ada hubungannya di unsur kalian ikut orang ataupun bekerja apalah. Nah, di situ tidak ada unsurnya, bisa ditangkap ya. Dan yang saya maksud itu ya mungkin dari pikiran kalian sendirilah. Nah, itu loh ya. Terus untuk masalah keuangan di sini terdeteksi 50-50 juga ya. Bisa saja kalian dihantam rezeki baik tak terduga maupun terduga. Saya tadi mengatakan besar kecil ya syukuri sobat ya. Bisa saja kalian di sini akan adanya suatu kekecewaan, yaitu tadi mungkin kalian di PHP, bisa saja pengeluaran kalian semakin besar dan akhirnya kalian sendiri melihat keuangan kalian adanya suatu penurunan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat ya. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi, lebih sukses lagi, berhasil ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan semua apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika ada suatu energi yang negatif dan itu kalian pikirkan sudah tidak logika dan ada unsur keganjilan, ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya agar jangan sampai mengakar kuat. Ketika itu mengakar sudah banyak sekali lagi yang berkonsultasi itu mengakar kuat sehingga menginginkan bantuan untuk membuka aura. Nah, memang harus bertahap kan seperti itu ya. Nah, itu jangan biarkan itu mengakar ya. Itu tadi tolong dikuatkan secara doa juga ikhtiar. Ketika kalian ingin berubah nasib ya, karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, beda lagi kalau kalian tidak mau nasib yang baik ya beda lagi. Saya rasa tidak ada yang menginginkan nasib itu tidak baik. Semua saya yakin menginginkan adanya sesuatu perubahan nasib yang baik. Nah, tinggal kalian sendiri. Nah, kan gitu ya. Mau berubah atau enggak, kalian sudah merasakan, sudah mengetahui mau kalian rubah atau tidak. Kalau tidak ya itu saya kembalikan lagi, kalau mau dirubah biar lebih baik lagi, lebih positif lagi, kerjakan itu mudah, ya silakan dikuatkan doa juga ikhtiar tanya orang-orang di bidangnya. Itu saran saya ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu pinjaman dari saya sekali lagi. Semoga bermanfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.